Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajak kita semua untuk bertolak ke tempat yang dalam, rukun Allah, dan menebarkan jalan atau bakat talenta yang kita miliki itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 7 September, Pekan Biasa ke-22. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kedamaian, Engkau memanggil semua orang hidup rukun dengan mengamalkan cinta kasih. Perkenankanlah kami membangun persaudaraan sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama dan merenungkannya. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintah-Mu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap dari pribadi kita masing-masing ini pasti punya bakat, talenta, dan kehebatannya masing-masing. Ada yang punya bakat berorganisasi, ada yang punya bakat dalam berkomunikasi,
dalam memainkan alat musik, menari, bernyanyi. Ada juga yang menjadi pendengar yang baik dan macam-macam bakat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu menjadi pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan dengan bakat-bakat, talenta-talenta yang kita miliki itu? Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajak kita semua untuk bertolak ke tempat yang dalam, duc in altum, dan menebarkan jala atau bakat, talenta yang kita miliki itu, sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Berbekal undangan, seruan, dan kepercayaan kepada Yesus, Simon menebarkan jalannya dan berhasil mendapatkan ikan yang berlimpah sampai perahunya mau tenggelam. Kiranya kita pun diundang untuk berbuat demikian, menyadari pelbagai bakat, talenta, jala yang ada dalam diri kita. Dengan iman kepada Allah, semuanya itu kita gunakan untuk pelayanan bagi sesama. Kita diajak untuk menyadari bahwa kita punya jala, kita punya talenta, bakat itu dalam hidup kita. Mau enggak kita menebarkan jala kita itu ke tempat yang lebih dalam lagi? Duc in altum. Semoga saudari-saudaraku yang terkasih, kita menyadari akan jala yang kita miliki, bakat, talenta-talenta yang kita miliki itu, dan kita gunakan, kita kembangkan untuk mewartakan rahmat dan kasih Tuhan, sehingga semakin banyak orang mengalami rahmat Tuhan itu. Ya Allah, semoga kami dapat menggunakan bakat, talenta, jala yang kami miliki ini untuk membantu dan melayani sesamaku. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Wartakan ke seluruh dunia, aku datang membawa makna kehidupan. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat
umat suci-Mu, masuk dalam himpunan kawanan domba-Mu. Aku percaya sabda-Mu yang meyakinkan daku. Aku penolong-Mu, yakinlah teguh. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.